chat aku gak dibaca, Bram? Tanyaku seraya memonyongkan bibir beberapa sentimeter ketika Abraham datang menemuiku di rumah sakit. Maaf, sibuk, jawabnya singkat. Ih, nyebelin banget sih. Sibuk ngapain sih? Kan toko sudah ada yang handle. Menatap wajah pria berambut gondrong itu yang terlihat lelah. Kamu juga sudah ada Gus Azmi, Mailah. Ngapain masih minta tolong ini itu sama aku? Memangnya aku gak punya kesibukan lain apa? Dia memalingkan wajah menghindari tatapanku. Maaf, kalau selama ini aku terlalu merepotkan kamu, Bram. Habis, aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Aku menelan saliva yang terasa mengganjal di kerongkongan. Aku pikir selama ini Abraham ikhlas membantuku. Ternyata dia merasa keberatan karena aku terus meminta pertolongan kepadanya. Terima kasih ya, Bram, karena selama ini kamu sudah banyak membantu aku dan Raihan. Tapi aku janji, setelah ini aku tidak akan merepotkan kamu lagi. Pelan aku berujar, merasa tidak enak hati kepadanya. Bukan begitu, Mai. Aku gak masalah kalau kamu meminta bantuan sama aku. Aku hanya lelah saja hari ini. Jadi bahasaku ngaco. Pintu kamar Raihan diketuk dan tidak lama kemudian sesosok laki-laki berwajah teduh masuk sambil tersenyum. Tangan kanan Gus Azmi menenteng 2 kotak nasi, sedang tangan kirinya membawa 2 botol air mineral. Afwan, Mas. Saya cuma beli nasi 2 bungkus. Saya pikir nggak ada Mas Bram di sini, ucap Gus Azmi sembari meletakkan makanan itu di atas nakas. Makan dulu, Dek Mailah. Sudah malam. Habis itu Dek Mailah pulang saja sama Mas Bram. Biar Raihan saya yang jagain malam ini, imbuhnya lagi. Abraham beranjak dari duduknya dan segera keluar dari kamar tanpa berucap sepatah kata pun. Ini nasinya, Dek. Saya tidak tahu selera Dek Mailah seperti apa. Jadi saya belikan nasi sama gulai tunjang sama lalapan, daun singkong, dan sambal ijo. Gus Azmi menyodorkan kotak berisi makanan tersebut kepadaku. Gegas aku membukanya, menyantap makanan itu, karena memang perut ini sudah terasa sangat lapar. Setelah selesai makan malam, aku segera pamit kepada Raihan dan Gus Azmi untuk pulang. Sebab jarum jam sudah menunjuk ke angka 9 malam. Mengambil gawai, mengusap layarnya membuka aplikasi transportasi online dan memesan sebuah taksi untuk mengantarku ke kios bunga. Ya Allah, rasanya sudah rindu sekali dengan tempat ini, karena sudah lama aku tidak pulang ke toko. Mailah, kamu ini bagaimana sih? Aku nungguin di depan rumah sakit sampai jemuran begini. Kamu malah pulang naik taksi, rutuk Abraham ketika aku sedang membuka rolling door. Loh, emangnya kamu nungguin aku di depan? Menatap wajah pria tersebut sambil menautkan alis. Kamu berubah semenjak kenal Gus Azmi, protesnya. Dih, apa hubungannya dengan Gus Azmi? Aneh. Kan tadi aku pas keluar dari kamar Raihan gak ngomong apa-apa sama kamu. Jadi aku pulang sendiri naik taksi. Terus salahnya aku di mana? Kamu itu gak pernah salah, Mailah. Perempuan gak pernah salah, ketusnya seraya masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin kendaraan roda 4-nya, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Apa dia sedang datang bulan? Makanya suka marah-marah tidak jelas. Aku mengedikkan bahu sambil masuk ke dalam, kemudian mengenyakkan bobotku di atas kasur. Sebelum tidur sengaja kumatikan ponsel supaya tidak ada yang mengganggu istirahatku. Sebab sebentar lagi pasti Mas Ibnu menghubungiku karena uang gajinya masuk ke rekeningku. Esok harinya aku memutuskan untuk mencari rumah kontrakan di dekat toko bunga, supaya saat Raihan keluar dari rumah sakit, aku sudah punya tempat tinggal yang baru. Tidak lupa juga diri ini menghubungi Gus Azmi, mengabari pria bermata bulat itu bahwa aku akan datang terlambat ke rumah sakit. Sebenarnya aku bisa saja mengusir Mas Ibnu dari rumah yang sedang ia tinggali. Tapi aku sudah tidak berminat tinggal di rumah dengan sejuta kenangan serta 1000 luka tersebut. Aku lebih memilih tinggal di rumah kontrakan, supaya Raihan juga bisa tenang selama dalam masa pemulihan. Apa aku jual saja rumah itu? Lagi pula semua surat-surat ada di tanganku, dan Mas Ibnu tidak bisa berkutik.
jika tiba-tiba semua barang yang dia miliki aku jual. Setelah menemukan rumah yang aku cari dan membayar sewanya selama 6 bulan, Gegas diri ini kembali ke toko dan bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Sudah siap, Mai? Aku terkejut ketika Abraham tiba-tiba sudah berada di depanku. Iya, Bram, aku sudah mau pergi ke rumah sakit. Ayo kita jalan sekarang, ajakku sambil menggantung tas di pundak. Jalan sendiri saja, Mai. Aku lagi malas nyetir. Lagian, aku ini kan bukan supir kamu. Kamu lupa ya? Aku ini bos kamu. Manik coklatnya menatap lekat wajah ini. Aku tersenyum samar mendengar jawabannya. Aku gak pernah lupa, Bram. Maaf kalau selama ini sudah merepotkan kamu. Nanti insya Allah setelah urusan Raihan sudah kelar, aku akan mengganti rugi waktu dan tenaga kamu selama ikut mengurus putraku. Sebisa mungkin aku melengkungkan bibir menutupi rasa malu karena sudah terlalu percaya diri meminta Abraham untuk mengantarku. Memangnya kamu bisa ganti pakai apa? Dia melipat tangan di depan dada. Nanti aku mau jual rumahnya Mas Ibnu sama mobilnya. Mungkin separuh dari hasil penjualannya bisa aku pakai buat bayar ganti rugi ke kamu. Memang semuanya harus dihitung pakai uang, Mai. Pria bertubuh tegap itu memiringkan bibirnya. Lantas, sudahlah, sudah siang. Nanti Gus Azmi nyariin kamu karena kelamaan berada di rumah. Naik ojek saja biar cepet, ucapnya lagi dengan mimik datar. Ya sudah, aku berangkat dulu. Melenggang pergi meninggalkan Abraham yang masih berdiri sambil bersedekap di dekat pintu kamar. Entahlah, akhir-akhir ini dia terlihat berubah. Sikapnya kaku, tidak seperti Abraham yang aku kenal dulu. Mungkin dia sudah lelah karena terlalu sering direpotkan. Sekali lagi aku menoleh ke arah pria bergaris wajah tegas itu. Dan ternyata dia masih berdiri dengan mode yang sama. Aku berusaha mengulas senyum kepada Abraham. Akan tetapi lelaki yang sudah aku kenal lebih dari 11 tahun itu tidak membalas senyumanku. Loh, kok sudah dipacking semua barang-barangnya Raihan, Gus? Tanyaku ketika sampai di rumah sakit dan melihat semua barang anakku sudah dimasukkan ke dalam tas. Kata dokter, Raihan sudah boleh pulang, Dek. Jawab Gus Azmi pelan, hampir tidak terdengar. Oh, ya sudah, saya ke bagian administrasi dulu. Mau melunasi biaya perawatan Raihan selama di rumah sakit. Ucapku lagi. Sudah saya bayar semua, Dek. Habis berapa, Gus? Biar saya ganti. Nggak usah, Dek. Sudah kewajiban saya membayar biaya Raihan. Sebab dia begini juga karena keteledoran saya. Terima kasih, Gus. Alhamdulillah. Ternyata Gus Azmi benar-benar membiayai pengobatan Raihan. Pukul 11 siang, dokter mengizinkan Raihan pulang karena keadaannya sudah semakin membaik dan dia sudah mulai bisa menggerakkan kakinya perlahan. Gus Azmi membopong tubuh Raihan ke dalam mobil, mendudukannya di kursi belakang kemudi, lalu memasang sabuk pengaman di pinggang bocah berusia 11 tahun itu. Dia kemudian ikut masuk ke dalam taksi yang sudah aku pesan dan duduk di sebelah sang driver. Beberapa menit setelahnya, supir taksi menepikan mobilnya di depan rumah kontrakanku. Gus Azmi kembali membopong tubuh anakku, lalu mendudukannya di atas kursi roda. Sayang, Abi pamit pulang dulu ke Tegal ya. Abah Yai tadi nelpon Abi, katanya beliau ada perlu sama Abi. Kasihan juga teman-temannya Raihan pada nyariin Abi. Nanti insya Allah kalau Abi sedang libur, Abi pasti datang ke sini jengukin Raihan, ucap Gus Azmi seraya membungkuk dan menangkup wajah putraku. Raihan hanya menjawab dengan menganggukkan kepala. Aku melihat kedua mata putraku sudah berkabut, akan tetapi dia tetap berusaha untuk tidak menangis. Saya pulang dulu, Dek. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Gus Azmi menangkupkan tangan, berpamitan kepadaku, kemudian lekas memesan taksi yang akan mengantarnya ke terminal. Selepas kepergian Gus Azmi, Raihan terlihat selalu murung dan berdiam diri di dalam kamar. Entah apa yang sedang dipikirkan anak itu, tapi yang jelas aku tidak boleh membiarkan dia berlama-lama merasakan kesedihan karena merasa kehilangan sang ayah.
Ponsel dalam genggamanku tiba-tiba saja berdering. Ada panggilan masuk dari mantan tunangannya Lucy. "Ada apa?" Gekasku geser tombol hijau. Siapa tahu ada hal penting yang ingin pria itu sampaikan. "Maila, aku tadi dari rumah sakit mau jenguk Raihan, tapi kata pihak rumah sakit kalian sudah pulang. Maksud kamu apa ya? Ngajak Raihan pulang dari rumah sakit tanpa memberi kabar sama aku." Aku menjauhkan ponsel dari telinga karena Abraham terus saja menyerocos tanpa jeda. Bahkan sampai lupa mengucap salam. "Waalaikumsalam, ledekku." Iya, lupa. "Assalamualaikum." Suara laki-laki berusia 36 tahun itu terdengar kesal. Aku mengulum senyum mendengarnya. Sebab selama aku mengenal Abraham, tidak pernah sekalipun melihat dia marah-marah seperti itu. Namun entahlah, akhir-akhir ini pria dengan garis wajah tegas tersebut sering terlihat uring-uringan tanpa sebab. Mungkin saat ini dia sedang mengalami banyak masalah dan belum mau menceritakannya kepadaku. Malah diem, dengkusnya lagi, lalu memutuskan sambungan telepon secara sepihak, membuat diriku semakin bingung dengan sikapnya. Masuk ke dalam kamar, membersihkan tempat istirahat kami, kemudian memesan kasur berukuran king di toko terdekat. Untung saja ada tetangga yang merekomendasikan penjual furnitur yang bisa langsung kirim dan bayar di tempat. Sebab aku tidak mungkin meninggalkan Raihan sendiri, karena keadaannya yang tidak memungkinkan untuk ditinggal. Bersambung.